Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pagi ini kita masih bisa duduk di masjid. Badan sehat. Sehat Bapak Ibu? Bisa melihat, bisa mendengar, hati tenang, pikiran lepas. Pokoknya tak ada yang dirisaukan pagi ini. Ada yang dirisaukan pagi ini? Kalau pagi dah risau, apalagi siang. Mudah-mudahan tak ada yang risau. Hati tenang. Maka Nabi SAW ajarkan kalau habis subuh tu baca doa, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada 8 buah doa yang Nabi suruh kita berlindung kepada Allah dengan 8 buah doa. Satu di antaranya minal ham. Apa ham itu? Kekhawatiran terhadap apa saja sebelum terjadi. Nanti leka makan tindak ya. Nanti masih ada uang jajan atau tidak ya. Nanti bisa pergi liburan atau tidak ya. Segala yang baru akan terjadi, belum terjadi dah risau. Hati dah sempit. Sudah takut, khawatir. Segala hal yang dikhawatirkan sebelum terjadi, bahasa Arabnya ham. Maka Nabi suruh kita berlindung dari itu. Sebab kalau dah risau dengan segala sesuatu yang belum terjadi, hidup ini tak akan pernah tenang, tak akan pernah menikmati, dan kalau ibadah tak akan pernah khusyuk. Mudah-mudahan Allah karuniakan ketenangan hati dan semua kita tentram dalam hidup insya-Allah. Selawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kita berjumpa, layak berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini pembahasan kita tentang wudu. Cara berwudu, rukunnya, sunnahnya. Kalau wudu kata orang apa wudu tu Bapak Ibu? Apa maksud dengan wudu itu? Bersuci. Iya. Kalau kita buang air, bersuci juga. Saya ulang. Kita buang air, kemudian bersihkan. Bersuci bukan? Kalau berwudu, sama juga. Kan pekerjaannya beda kan? Iya kan? Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wudu itu dalam bahasa Arabnya berasal dari kalimat wada'ah. Bahasa kitanya an-nadhafah wan-nadarah. Bersih, berseri-seri, cemerlang. Maka orang kalau dah wudu itu nampak lebih cerah dibanding orang yang belum wudu. Dan termasuk ciri orang beriman itu adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak di wajah mereka bekas dari sujud. Sebelum sujud mereka wudu. Maka orang wudu dengan tak wudu itu nampak beda dia. Orang yang rajin wudu itu menyenangkan. Orang jarang wudu itu nampak suramnya di muka dia. Maka wudu itu adalah bersih, menyilaukan atau berseri-seri orang yang berwudu. Secara bahasa Arab, menggunakan air pada anggota badan tertentu untuk
melaksanakan perintah syariat. Kan tidak semua badan kita bersihkan, kita basuh dengan air kan? Wudu itu anggotanya terbatas, Pak. Apalagi kalau kita lihat kepada rukun secara pekerjaan fisik, enggak banyak wudu itu. Coba, yang kerjaan fisik secara rukun. 1, basuh muka. Iya. Pertama, sudah basuh muka? Tangan. Sudah itu? Usap kepala. Sudah itu? Basuh kaki. Ini cuma yang rukun, Pak. Bu, cuma 4 ini. Selain yang 4 ini, sunnah. Yang pekerjaannya. Tapi bila ditambahkan rukun dengan penjelasan yang dia tak berbentuk perbuatan, ada tambahan yang kelima. Rukun itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Tapi ini kan tak pekerjaan fisik, nampak. Kan tidak kita bersihkan apapun dengan niat kan? Di hati niat itu. Sudah itu yang keenam, mesti dikerjakan tertib berurutan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, membasuh atau menggunakan air pada anggota organ badan tertentu itu namanya wudu. Mana anggota badan tertentu itu? Basuh muka, tangan, usap kepala, kaki. Ini yang rukun. Di luar itu semuanya adalah sunnah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, pagi ini kita akan bahas tentang rukun wudu dan sunnah wudu. Di dalam Al-Quran, ayat yang menyuruh kita wudu di antaranya surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Orang-orang beriman, kalau kalian hendak salat, faghsilu, basuh muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, lalu usap kepala. Wa arjulakum, kemudian disuruhnya kita untuk apa? Basuh kaki kalian. Ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Secara redaksional Bapak Ibu dirahmati Allah, di situ ada kalimat wamsahu biru'usikum. Ini bunyi ayatnya. Kalau ada yang bisa buka Quran dari HP surah Al-Maidah 6 itu boleh dibuka, atau ada Al-Quran dekat Bapak Ibu boleh dibuka juga. Wamsahu biru'usikum. Nih kalimat ini saya kesampingkan dulu. Saya ingin Bapak Ibu tahu satu informasi penting tentang pemahaman ayat. Tentang pemahaman, bukan mengamalkan ayat atau tidak, tapi pemahamannya. Pertama, kalimat wamsahu biru'usikum ini lebih spesifik menerangkan tentang mengusap kepala. Pertanyaan saya pertama, kepala itu yang diusap sebanyak apa? Saat kita wudu, sebanyak apa yang kita usap Bapak Ibu? Satu, sampai belakang, balik lagi ke depan. Yang kedua, usap sedikit. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Kok dua-dua betul, Pak? Kan satu di antara dua, kalau yang mana itu kan? Kan mestinya yang mana yang betul? Kan satu di antara dua kan? Menurut ibu-ibu yang betul mana, Bu? Yang pertama atau yang kedua? Yang betul ini. Yang pertama, Bu. Yakin? Nah, baik. Saya ingin kasih tahu. Pertama ada huruf ba di sini, Bu. Ada huruf ba di situ, Pak. Dalam bahasa Arab, ini sebagian mengartikannya lil ilsaq. Ilsaq itu bahasa kita, tangan tuh nempel.
Sehingga disebut basuh kepala kalau tangan nempel. Maknanya belum disebut basuh kepala kalau semua tangan ini enggak nempel di kepala ketika basuh, ketika mengusap. Sehingga dia memahami dengan yang pertama tadi harus keseluruhan. Yang kedua, dalam bahasa Arab ada juga mengartikan ba ini litab'id, sebagian. Sehingga kalau diusap sebagian sudah cukup dari segi bahasa dengan huruf ba yang satu. Sehingga keduanya bisa benar kalau kita dengan kacamata bahwa keduanya bisa diakomodir. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau orang menganggap sebagian basuh kepala cukup, benar juga. Kalau keseluruhan cukup, benar juga secara bahasa. Kita tengok lagi dalam hadis Nabi. Nabi itu ketika berwudu seperti yang kita contohkan tadi. Dia ambil air, dah lembab tangan ni, lalu diusap dari depan ke belakang, di belakang, balik lagi ke depan. Itu satu hadis. Di hadis yang lain, Nabi waktu itu pakai imamah. Tak ada yang pakai imamah ya. Imamah tahu Bapak Ibu ya? Yang laki-laki lilitkan kepala itu. Sekarang yang sering pakai itu kan kawan-kawan kita di jamaah tabligh. Lilit kepala itu. Nabi pakai imamah itu. Saat pakai imamah, Nabi geser sikit, lalu dibasuh, diusap ubun-ubun saja. Paham? Ubun-ubun saja, tidak dibuka keseluruhan, tidak seperti tadi, tapi ubun-ubun saja. Jadi kira-kira yang benar di mana tu? Yang mana yang benar? Yang sunnah yang mana? Yang pertama dan kedua yang sunnah. Keduanya sunnah. Berarti kalau ada orang basuh kepala keseluruhan dan ada orang sebagian, keduanya sama-sama mengamalkan Apa yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu? Para ulama yang selama ini kita sebut 4 mazhab itu, mereka itu beda menjadi 4 mazhab bukan karena satu mengamalkan ayat Al-Quran, yang satu mengamalkan kepala, bukan. Yang satu mengamalkan apa hasrat dia, tidak. Tapi ini tadi contoh, gara-gara huruf ba maknanya bisa beda. Paham tadi? Yang mengatakan sebagian dan keseluruhan. Yang kedua, ini ayat Quran dijelaskan oleh hadis Nabi. Penjelasan hadis Nabi, keduanya dijelaskan oleh hadis Nabi, keseluruhan dan sebagian. Maka ketika ayat mengakomodir pemahaman lebih dari satu, hadis Nabi menjelaskan penjelasan tentang masalah yang sama dengan berapa penjelasan, lalu kita amalkan satu di antara sekian penjelasan, apakah masih mengamalkan sunnah atau tidak? Masih mengamalkan Quran atau tidak? Saya ulang, masih mengamalkan Quran atau tidak nih? Masih mengamalkan sunnah atau tidak nih? Masih. Tapi yang herannya Bapak Ibu, kalau ada orang dia biasa basuh kepala keseluruhan seperti kita contoh tadi, ada orang yang tidak begitu, dianggap dia mengamalkan sunnah, orang tak mengamalkan sunnah. Kira-kira benar atau salah seperti ini? Benar atau salah? Yang seperti itu yang banyak hari ini. Ulama kita beda pendapat, memahami dalil Al-Quran dan bukan mengambil Quran dan sunnah yang lain, tidak, tapi dalam memahaminya yang berbeda pendapat. Paham Bapak Ibu? Dalam memahami bisa benar dan salah, betul? Dalam memahami ini, bukan Al-Quran bisa benar dan salah maksud saya. Orang ketika memahami Al-Quran, ketika memahami sunnah, bisa benar, bisa salah. Jika saya bisa benar, bisa salah, Bapak Ibu bisa benar, bisa, ulama lain bisa benar, bisa. Tapi kan yang tidak fairnya,
Orang lain bisa benar, bisa salah. Saya pasti benar. Emangnya saya siapa? Kan gitu kan? Jika orang bisa benar, bisa salah, kan kita sama-sama orang kan? Sama-sama Allah kasih akal kan? Memahami sama dengan akal kan? Saya ulang. Tadi kan ayat Quran nih. Memahaminya dengan apa? Dengan akal. Jika kita dengan akal, orang dengan akal, yang dipahami Al-Quran dan Sunnah, orang Al-Quran dan Sunnah juga sama-sama bisa benar dan salah atau tidak? Sama. Sehingga tidak fair. Orang bisa salah, saya tidak. Imam Syafi'i bisa benar, bisa salah, tapi Imam Ibnu Taimiyah enggak salah. Itu enggak fair. Imam Syafi'i bisa benar, bisa salah, Syekh Albani tidak salah. Itu enggak fair. Emang Imam Syekh Albani siapa? Orang bukan? Imam Syafi'i orang kan? Kalau sama orang berarti sama bisa benar, sama bisa salah. Memahami dengan akal keduanya kan? Atau Syekh Albani sudah pakai chip komputer? Kan sama dengan akal kan? Maka akal orang bisa benar, bisa salah. Sama dengan akal kita bisa benar, bisa salah. Ini yang paling perlu Bapak Ibu pahami dari yang barusan itu. Bahwa di kita ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Semua mazhab yang ada dalam Islam itu, perbedaan mereka bukan satu mengambil ayat Al-Quran, satu mengambil hadis, yang lain tidak mengambil Quran dan hadis. Perbedaan mereka dalam memahami. Paham Bapak Ibu? Ini penting. Okay. Dah tu, saya keluar dari sini. Saya kembali kepada rukun wuduk. Berapa rukun wuduk tadi Bapak Ibu? Ada berapa? Secara pekerjaan fisik 4. Tapi bila dipahami di luar pekerjaan fisik ini ada 6. Niat, karena innamal a'malu, semua pekerjaan kita dianggap ibadah atau bukan ibadah, itu yang membedakan niat. Pekerjaan kita dianggap yang wajib atau yang sunnah, yang membedakan niat. Tadi Bapak Ibu sebelum iqamah salat 2 rakaat tidak? Sebelum iqamah, antara azan dan iqamah salat 2 rakaat. Setelah iqamah salat lagi 2 rakaat. Betul? Sama 2. Apa yang membedakan yang pertama dan yang kedua tadi? Niat. Hari Senin Bapak Ibu puasa, Kamis puasa, datang Ramadan puasa juga. Apa yang membedakannya? Niat. Maka setiap amal ibadah kita mesti diawali dengan niat. Apapun ibadah yang kita buat dianggap dia ibadah, menggugurkan kewajiban, mendatangkan pahala, mesti dengan niat. Maka Nabi melanjutkan, wa inna ma'likulli imri'in ma nawa. Setiap orang yang beramal, dia akan mendapatkan perlakuan dari amal dia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia mengejar balasan dari Allah, ketundukan kepada Allah, dia mendapat balasan dari Allah. Tapi kalau dia mengharapkan dari selain Allah, dia dapat dari selain Allah juga. Cuma sayangnya selain Allah enggak bisa kasih apa-apa. Makanya Bapak Ibu, bila kita beribadah niatnya bukan karena Allah, karena Allah itu artinya karena melaksanakan perintah Allah, mengharapkan balasan dari Allah, yang lain tak bisa kasih apa-apa untuk kita. Rugi orang yang ria dalam ibadah. Lanjut. Kemudian tertib. Kenapa tertib? Ayat Quran menjelaskan caranya ini urutan. Sehingga tidak boleh yang penting dibasuh Ustaz. Begitu datang, basuh kaki dulu. Kan basuh kaki juga kan? Anggota wudu kan 4 ni tadi. Datang basuh kaki dulu. Nanti kayaknya nak muka dulu nih Ustaz. Dah tu baru tangan. Sama membasuh kan? Lalu nanti baru kepala terakhir. Sama kan? Cuma rupanya syariat menginginkan ketika disebutkan berurutan, pekerjaannya
mesti berurutan sesuai dengan penyebutan itu. Dan penjelasan itu dari perbuatan Rasul. Rasul kalau wudu, muka dulu, tangan, kepala, kaki. Sehingga mesti ada namanya rukun yang keenam, tertib, berurutan semua anggota wudu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya anggota wudu, rukun wudu ada berapa, Bu? 6. Saya akan kupas satu-satu. Basuh muka katanya. Yang disebut muka ini. Ada enggak muka selain ini, Bu? Ada enggak? Karena Bapak Ibu, hari ini akan dibuat bingung oleh orang. Allah punya wajah hakiki, tapi bukan wajah yang kita kenal. Bapak Ibu kenal wajah selain ini ada? Ada wajah selain ini? Kalau wajah yang asli ini atau bukan? Wajah yang hakiki ini atau bukan? Tapi Bapak Ibu akan dibilang orang, Allah punya wajah hakiki. Kemudian bukan yang ini. Kalau selain ini apa kira-kira Bapak Ibu? Apa, Bu? Berarti tidak wajah asli kan? Kalau bukan yang ini, tidak hakiki kan? Sementara Bapak Ibu dipastikan wajah hakiki, tapi bukan yang ini. Yang mana yang hakiki itu? Paham Bapak Ibu? Tidak paham kan, Bu? Berarti membingungkan kan? Rumit kan? Maka jangan meyakini yang seperti itu, karena dia salah. Sehingga wajah itu dalam fikih ini dia, bendanya ini. Secara bahasa disebut hakiki, wajah itu ini barangnya, nggak ada selain itu. Kalau selain itu disebut wajah, itu sudah majaz, makna tersirat bukan tersurat. Sepakat? Maka wajah itu ini, sehingga yang disebut dengan wajah batas tempat rambut tumbuh normal di kepala ini. Anggap ini batas kepala saya ini mulai dari peci saya ini, ujung peci ini. Kalau ini tempat rambut tumbuh terakhir, maka dari sini ke bawah disebut dengan batas wajah secara vertikal. Di depan ini yang ketika kita berhadapan-hadapan yang nampak, dagu kita yang nampak ketika berhadapan, ini wajah. Ujung dagu yang nampak ketika berhadapan sampai batas tempat tumbuh rambut di atas, itu disebut wajah. Maka saya ingin ingatkan, ibu-ibu usahakan mukenanya, Bu, tutup dagu, Bu. Jangan sampai di bawah. Karena kalau di bawah berarti ada bagian wajah yang terbuka. Kalau ada yang terbuka, maka ada aurat yang terbuka dalam sholat. Sehingganya perempuan rata-rata mukena itu ada ini di bawah. Apa namanya, Bu? Sikit untuk penutup dagu itu. Kalau bisa, ibu-ibu, ini dagu ini tutup betulan ketika sholat, Bu. Kenapa? Supaya pasti bahwa dagu ibu ini yang mesti ditutup bagiannya ketika sholat tertutup oleh mukena kita. Makanya yang paling aman tuh, Bu, yang pakai anak di sini tuh, Bu. Yang ada dagunya di sini, Bu. Oke? Karena yang boleh dilihat, yang boleh nampak bagi perempuan ketika sholat, wajah. Selain wajah mesti ditutup. Betul, Bu? Maka yang paling aman yang pakai anak dagu itu, atau yang tertutup sampai ke batas tepi daripada dagu ini. Itu yang paling aman. Oke. Kemudian batas secara horizontal, depan telinga ini ada daging kecil. Iya. Daging kecil nih, sampai daging kecil kiri ini, inilah disebut dengan wajah secara horizontal. Maka ketika kita berwudu, semua bagian itu mesti dibasuh. Baik ada daging tumbuh, ada tai lalat tambah, pokoknya semua di bagian itu permukaannya mesti dibasuh dengan air. Paham Bapak Ibu? Baik bagian di samping, kan ada di samping kita nih, antara kening dengan pipi di sebelah mata, mesti basah.
semua permukaan itu mesti basah sampai di sini. Yang disebut dengan rahang kita ini, tepi rahang ini, sampai ke atas, itu wajah namanya. Mesti basah oleh air. Maka ketika wudu, kita basahkan seluruhnya. Dan ketika kita berwudu membasuh muka tadi, bersamaan dengan itulah kita berniat dalam hati untuk melaksanakan ibadah yang namanya wudu. Jadi bersamaan Bapak Ibu. Bisa atau tidak Ustaz? Bisa. Kenapa? Niat di hati. Basuh muka dengan tangan. Betul? Basuh muka dengan tangan, niat dengan hati. Bisa. Karena dia tidak satu pekerjaan oleh satu anggota badan. Yang satu oleh hati, yang satu oleh tangan. Maka ketika Bapak Ibu membasuh muka, ini sekalian bersamaan dengannya niat. Tempatnya di hati. Paham Bapak Ibu? Oke. Rukun yang kedua, tangan. Mana sebut tangan Bapak Ibu? Nih, kalau ada orang nyebut tangan bukan yang ini, berarti bukan makna asli lagi. Karena ada orang nyebut ini tangan hakiki, tapi bukan yang ini. Yang mana kira-kira tangan hakiki bukan yang ini? Bingung tidak Bapak Ibu? Itu membingungkan. Makanya kalau ada yang meyakini Allah punya tangan hakiki, tapi enggak yang ini, bukan seperti yang kalian pahami, bukan seperti yang kita pahami. Kalau bukan seperti yang kita pahami, lalu dia bicara apa? Kan gitu kan? Bukan seperti yang kita pahami, berarti dia tidak paham, kita tidak paham. Orang yang seperti itu orang apa biasanya? Menggigau. Kalau tidak orang gila. Betul? Orang menggigau itu tidak dipahami pembicaraan dia. Jangankan orang, dia aja nggak paham, apalagi orang gila. Kalau orang waras bicara itu jelas Bapak Ibu, menggunakan bahasa yang dikenal orang, yang dia kenal, karena dia ingin menyampaikan makna kepada orang. Tapi kalau makna itu hanya dia yang kenal, orang nggak kenal, berarti dia rumit dalam memahamkan ke orang. Dia pasti pahamkan dulu makna yang dia inginkan, baru orang bisa paham. Kalau tidak, apa yang dia sampaikan ke orang? Betul tidak? Orang kan nggak paham kan? Dia punya maksud sendiri, tapi ke orang bukan seperti yang dipahami kata dia. Lalu orang memahami apa? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan-keyakinan mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, itu keyakinan sesat. Bukan keyakinan yang benar. Maka saya keluar sedikit. Dalam Al-Qur'an, kalimat-kalimat yang mengatakan Allah punya tangan, punya wajah itu dua cara memahaminya. Satu, serahkan maknanya kepada Allah. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahu makna hakikinya apa. Hanya Allah yang tahu. Atau yang kedua, pahami dengan makna tersirat, atau bahasa Arabnya majaz. Sehingga kita kadang menyebut, ada tidak di kantor itu, si fulan tangan kanan dari bos. Ada tidak? Indonesia berada di tangan Pak Jokowi. Ada tidak kita menggunakan itu? Tapi maknanya menguasai. Betul? Makna majaz, bukan makna hakiki. Itu dua. Serahkan makna yang hakiki kepada Allah, atau pahami makna tersirat, makna majaz, bukan makna tersurat. Baik. Tangan tadi, yang disebut tangan itu, ini organ nih, dari ujung jari sampai siku. Maka selingkar siku, depan belakang, selingkar ini sampai ujung jari mesti basuh, mesti basah oleh air, mesti kena air. Lalu
Membasuhnya apakah dari sini ke siku, atau siku ke bawah, atau di tengah ini keran airnya jatuh lalu kita ratakan ke atas ke bawah, ketiganya boleh, tidak ada masalah. Atau sekalian orang masuk kolam renang, kan kolam renang itu kan sekalian badannya masuk kan, dia niatkan wajah dulu, tangan, kemudian kepala, baru kaki, boleh juga. Yang penting tangan itu anggota yang ini, sehingga Bapak Ibu nggak perlu ribut harus jari ke siku, harus atas ke bawah, enggak. Mana yang mudah bagi Bapak Ibu? Boleh dengan keran, boleh pakai gayung, boleh masukkan ke dalam bak. Ini baknya bukan yang sedikit ya, kayak di kampung itu kan kulah besar. Kita kan di kota ada jarang kulah itu kan, tobek kalau kampung kita menyebut sebagian. Kolam, bukan kolam tengah malam itu kan, juga malam itu kolam kan, bukan yang itu, kolam tempat air banyak itu. Maka tangan yang penting dari ujung jari sampai selingkar lutut, selingkar siku ini wajib dibasuh. Kalau jari ada 6, ada daging tumbuh, itu mesti dibasuh juga. Kalau terpotong dia, hanya ujung siku yang sisa, yang ujung siku itu yang basuh sikit tuh. Selama masih ada organ ujung jari sampai siku, itu mesti dibasuh anggota itu, baru disebut berwudu. Maka sebaiknya kuku kita jangan panjang Bapak Ibu, karena kalau panjang jangan-jangan nanti tidak basah air ke dalam antara jarak kuku dengan daging ini. Dan termasuk anggota wudu ini jangan ditempelkan benda-benda yang karakternya berminyak sehingga menghalangi air sampai ke kulit, atau benda-benda lain yang menghalangi air sampai ke kulit. Ibu-ibu kadang-kadang ada kuteknya Bu, ya kan Bu? Betul Bu? Kuteknya itu nggak tembus air. Beda dengan inai. Kalau inai kan dia tembus air kan? Iya kan Bu? Inai kan meresap ke kuku kan? Tapi kalau kutek, makanya perempuan hati-hati memakai benda di anggota wudu. Jangan sampai menghalangi air sampai ke anggota wudu. Itu. Yang ketiga, kepala. Saya sudah singgung tadi. Poin pentingnya adalah di dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis yang kita jelaskan, berdasarkan makna bahasa Arab pada redaksional ayat, maka yang wajib diusap dalam mazhab Syafi'i sedikit itu wajib, tapi mengusap keseluruhan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena penjelasan ayat lalu penjelasan hadis Nabi. Jadi yang wajibnya berapa? Sedikit. Yang sunnah keseluruhan. Paham Bapak Ibu? Begitu cara memahami. Karena hadis menjelaskan, ayat menjelaskan bentuk dua makna tadi. Lalu selanjutnya basuh kaki. Nah, basuh kaki ini Bapak Ibu, kalau kita ikut sebagian qiraat, itu ada yang bacanya wa arjulikum. Di situ apa bahasanya di situ? Di ayat itu apa bacanya? Ajulakum atau arjulikum? Wa arju lakum pakai fathah nasab. Sebagian bacanya arjulikum Bapak Ibu. Sehingga saya ulang tulis ayat tadi, wamsahu biru'u sikum, lalu wa arjulakum. Ini ada yang baca fathah, ada kasrah. Itu beda makna atau tidak? Beda. Kalau bacanya wa arjulikum, maka kaki ini diusap, bukan dibasuh. Paham beda usap dengan basuh ya? Lembabkan tangan, usapkan ke kaki. Arjulikum. Tapi kalau ucap fathah, dibasuh, sama dengan basuh muka tadi. Air diambil seperti kita ngambil air basuh muka, lalu dibasuhkan juga seperti itu ke kaki kita. Maka
sebagian mengamalkan kaki itu diusap, enggak dibasuh. Paham Bapak Ibu? Dari mana datangnya perbedaan mereka? Dari cara membaca ayat Al-Quran. Sehingga ilmu kedua Bapak Ibu, kenapa ulama ada mazhab yang 4 atau lebih dari ini? Awalnya pertama diantaranya adalah cara membaca setiap ayat Al-Quran. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada namanya ilmu qiraat atau ada lomba qiraat sab'ah, pernah dengar MTQ itu ada qiraat sab'ah? Itu ilmu itu di antara manfaatnya untuk ini, bahwa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, cara baca Quran itu ada berapa cara, dan itu punya pengaruh terhadap makna. Kalau dibaca wa arjulakum, ini maknanya kaki dibasuh dengan air seperti kita basuh muka. Tapi kalau dibaca wa arjulikum, kaki diusap seperti kepala kita diusap. Bapak Ibu mengusap kaki atau basuh kaki? Basuh kaki kan? Sebagian mereka memahaminya dengan mengusap kaki. Dari mana datangnya perbedaan cara itu? Dari cara membaca Al-Quran. Sehingga sebab perbedaan pendapat di antara ulama dari cara membaca Al-Quran. Paham? Bukan karena satu ngamalkan Quran, yang satu ngamalkan hawa nafsu. Bukan. Ayat Al-Quran ketika dianalisa, pemahamannya ada perbedaan. Bapak Ibu, kalau orang yang punya ilmu lalu dia lakukan penelitian, rupanya penelitian tadi beda dengan orang berilmu lain. Dia sama berilmu nih, anggap saya dengan ustadz, sama-sama profesor, bidangnya sama, profesornya sama, metodologi sama-sama dipakai, tapi hasil kami beda. Yang mana yang benar di antara kami berdua? Gimana Pak? Keduanya benar. Sepakat tidak nih? Sama profesor keduanya, atau anggap sama doktor, keilmuannya diakui secara akademis, metodologinya ketika diuji keduanya clear, ini benar, tapi hasilnya beda. Mana yang diterima? Mana yang benar? Kedua, dunia kampus begitu Bapak Ibu, betul tidak? Maka ketika orangnya dia punya otoritas memahami ayat Al-Quran, memahami hadis Nabi, beda pendapat, semua yang berbeda tadi dia dibenarkan. Tidak boleh hanya saya yang benar, yang lain tak benar. Itu nggak boleh begitu. Dalam segala ilmu, selama orang yang berkapasitas, yang melakukan pengkajian, meskipun beda sampai 1000 perbedaan, semua mereka benar. Betul tidak? Tapi kalau orang dia tak punya kapasitas, metode dia tidak paham, hasilnya benar, dia belum diakui orang sebagai orang benar. Betul tidak? Karena boleh jadi, anggaplah orang malpraktek dalam kedokteran. Ada orang berobat ke dia, lalu ini kayaknya obatnya paling pas obat Paramek nih gitu. Tak sakit apa orang, penting obat Paramek. Pulang orang tadi, dimakanlah Paramek dalam 3 hari, sembuh orang tadi. Kira-kira orang tadi dianggap dokter atau tidak? Dia bukan dokter nih, malpraktek judulnya. Dia bisa dibenarkan jadi dokter atau tidak? Bisa dibenarkan atau tidak? Kok ragu Bapak Ibu? Nanti saya buka praktek jadi dokter pula di rumah nanti. Tidak bisa dibenarkan kan? Maka Bapak Ibu, kalau orang punya otoritas, beda pemahaman satu dengan yang lain, semuanya diterima. Tapi tak punya otoritas, meskipun benar, belum tentu bisa diterima. Paham? Yang hari ini tuh yang banyak begitu. Yang malpraktek tuh yang banyak hari ini. Dia nggak punya otoritas, tapi belagak profesor otoritatif, sehingga yang lain semuanya salah. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang dituduh, apa yang kalian amalkan itu? Nggak ada dalilnya, cuma turut-turut orang tua saja, orang turut turun-temurun saja. Betul? Ada yang begitu kan Bapak Ibu?
Bapak Ibu, memang kalau dalil Bapak Ibu nggak tahu, nggak bisa analisa dalil seperti ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu bukan orang yang belajar seperti saya. Sehingga kalau ada orang nanti dalam sehari-hari dia tanya dalil pada Bapak Ibu, ajak dia hari Sabtu subuh datang ke sini. Di sini tanyakan ke kami untuk menjelaskan dalil. Jangan Bapak Ibu jawab. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tak bisa, memaksakan diri tak akan juga bisa. Betul? Bapak Ibu kadang terperangah. Oh iya ya, apa dalilnya? Selama ini berarti beramal tanpa dalil, berarti nggak diterima. Sudah takut duluan, nggak perlu terperangah. Bawa duduk ke majelis ini, atau kapan perlu datang ke rumah ustadz siapa yang bisa didengarkan, yang paham, di sana sama-sama bertanya. Kenapa? Yang dalil itu ustadz yang bisa mengkajinya, masyarakat tidak. Sehingga wajar kalau Bapak Ibu ditanya dalil, nggak usah jawab dalil. Apalagi ketika pengajian nggak paham analisa seperti ini. Paham Bapak Ibu? Ajak dengar pengajian. Yuk kita duduk Darul Aman setiap Sabtu subuh, tanya di situ. Oke. Sepakat nih Pak? Sepakat Bu? Oke. Jadi 4 secara pekerjaan fisik, 2 tidak nampak secara fisik, 6 rukun wudu. Kalau diurutkan, niat, basuh muka, kemudian basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib, 6 rukun wudu. Apa makna rukun? Ini mau tak mau harus dikerjakan. Selain ini, bila ditinggalkan sah wudu kita. Tapi ini jika satu di antara 6 ditinggalkan, tidak sah wudu kita. Maka turunan dari itu, kalau nanti Bapak Ibu, contoh air tu wudu cuma punya 1 gelas ini, atau waktu itu mungkin sedang masalah PDAM kita, atau sumur kita tak mengeluarkan air, atau musim kering, air sedikit, usahakan anggota wudu minimal yang ini selesai oleh kita. Selain itu hendak kita lakukan, dia meninggalkan yang sunnah. Baik, sampai di sini silakan Bapak Ibu kalau ada bertanya. Silakan Pak. Nanti baru kita masuk yang sunnah dalam wudu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kaedahnya Pak, sudah pertanyaan Pak ya? Kaedahnya, semua yang menghalangi sampainya air ke kulit, itu kaedahnya Pak. Maka bahannya apakah bentuknya minyak, atau bahannya bentuknya cat, atau bahan bentuknya plastik. Kan nempel badan kita ini banyak modelnya kan? Ada yang minyak, ada yang air, ada yang plastik. Semua apa saja yang nempel, kalau menghalangi air sampai ke kulit, dia tak sah wudu kita. Sehingga boleh jadi nanti bentuknya tato, boleh jadi kutek, boleh jadi bentuknya tanco. Apa saja menghalang dia sampai kepada anggota wudu kita, tidak sah wudu Pak. Itu Pak. Makanya kalau ada yang ngecat, cat dinding, cat rumah, pastikan saat wudu dibersihkan anggota yang kena cat tadi itu. Kalau mandi wajib berarti semua badan harus dibersihkan. Gitu Pak. Sehingga kita tak menyebut dia untuk rambut, untuk kulit saja. Semua yang menghalangi air sampai kepada anggota wudu kita. Terjawab Pak? Oke, silakan yang lain Ibu-ibu, Bapak-bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Pak. Di opnem, di infus. Ya. Kita kan nggak bisa untuk gerak karena memang dalam keadaan sakit, ada luka-luka kadang-kadang. Jadi kan ada anggota wudu atau tayammum yang tidak bisa tersentuh. Itu bagaimana penyelesaiannya?
Baik. Jadi kondisi anggap pertama Bapak sakit. Yang kedua mungkin nggak sakit Pak, tapi mungkin alergi Pak, atau semuanya lah. Kalau kena air itu nggak bisa intinya. Intinya nggak bisa, baik kena sakit, alergi atau hal lain Pak. Maka dalam mazhab Syafi'i, di dalam kajian fikih kita nanti ada namanya mashul khuf, bahasan induknya, mengusap khuf. Ada yang biasa dipakai orang Arab itu kalau mereka jalan jauh, kayak kaos kaki dia dari bahan kulit, itu bahasan induknya. Di bawah itu mashul jababirah. Ini bahasa kitanya diantaranya perban Pak, kan diperban kena luka itu kan, atau kalau orang patah tuh pakai gips, betul ya? Atau kalau di infus itu sedang dipasang jarum lalu ditutup pakai plester. Maka prinsipnya adalah semua anggota wudu yang bisa dibasuh ini mesti dibasuh. Jika tidak bisa dibasuh anggota wudu kita, dalam mazhab Syafi'i ini diganti dengan tayamum. Ditayamumkan. Jadi yang bisa dibasuh, basuh Pak. Air tadi bisa nempel ke bagian mana saja. Bagian yang tidak tadi ditayamumkan. Sehingga dalam wudu itu kita kerja kita dua Pak. Kan biasanya tangan diimpus Pak ya. Anggap ini. Bagian yang sehat yang bisa dibasuh, kita basuh. Lalu keringkan tangan kita, tayamum kita, usap muka, usap tangan dengan debu yang menjadi anggota tayamum. Begitu caranya Pak. Lalu Ustaz, kami tak bisa sekalian wudu dan tayamum, basuh dan tayamum nggak bisa sekalian. Namanya rumah sakit Pak. Atau nggak ada alatnya keduanya. Maka Bapak Ibu saat kondisi itu sholatnya dulu. Nanti ketika sudah sehat, ketika sudah normal di rumah, bisa wudhu yang normal, ulang saja sholatnya lagi. I'adah sholat namanya. Kenapa? Karena waktu itu Bapak Ibu sholat tapi belum terpenuhi syarat rukun yang semestinya. Hutang sudah terbayar tapi belum kontan, belum tunai. Kenapa? Belum tertunaikan semua yang harus dilakukan secara kewajiban. Gitu Pak. Cuma Bapak sudah terhitung mengerjakan yang disuruh syariat, tapi mampunya baru segitu. Kan mampu segitu Pak, sebab terbatas oleh alat tadi. Maka begitu sudah selesai, Bapak ulang sholat yang wudhunya tidak sempurna tadi lagi dengan wudhu yang sempurna ketika sudah normal. Sudah Pak? Dua solusi. Oke, silakan yang lain. Silakan Bu, di belakang Ustaz yang pakai pink. Kita pakai mic supaya yang lain terdengar. Oke, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya tentang tato Ustaz. Tato. Ya, mereka bertato di tangan, Ya. di Bahu. bahu. Jadi itu kan tidak masuk anggota wudu. Iya. Bolehkah mereka menjadi imam Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang jadi imam itu mesti orang muslim yang suci. Dia muslim yang suci tidak? Iya, karena dia sah wudunya. Cuma kalau seandainya tato ini menghalangi air ke kulit, dia mandi wajibnya nggak sah Bu. Kan mandi wajib itu nggak hanya anggota wudu kan, semua badan kan. Itu aja kendalanya Bu. Kalau dia mesti mandi wajib, ternyata mandi wajibnya nggak sah, maka otomatis sholatnya juga nggak sah Bu. Kan belum selesai tuh harohnya kan, belum tuntas kan. Ibu tadi cuma menyinggung wudu, wudu benar bahwa dia nggak basuh bahunya, nggak ada masalah. Tapi kalau dia mesti mandi wajib dan dia tidak sah mandi wajibnya, berarti kalau sholat toharohnya belum tuntas. Paham Bu? Masalahnya di situ. Makanya
Kalau ya Bu. Baik. Jadi nggak bisa kita beriman sama beliau dan juga tidak salah juga seumur hidup Ustaz walaupun dia sudah bertobat. Ini kan ceritanya taubat lagi. Tadi ceritanya belum taubat, pakai tato baru ceritanya. Kan dua hal berbeda nih. Makanya saya ingin sampaikan bahwa kanvas kan banyak, dinding banyak untuk coret-coret. Bahkan masjid itu sebagian tuh banyak dibuat kaligrafi sekeliling masjidnya. Ngapain buat di badan? Ini sempit nih, sikit nih kalau tulis cuma nih. Ya kan? Dan lagian saya kira orang bertato itu orang bagak-bagak betulan. Tapi tak sedikit orang bertato itu kadang-kadang kencing di celana juga. Gayanya beranting kan, rupanya gertak sikit, gigil juga rupanya. Awak kira orang kalau sudah beranting sikit, sudah bertato itu, nyalinya kuat juga. Rupanya 1-2 juga yang gitu rupanya. Makanya kadang-kadang orang ini berlagunya minta ampun. Sehingga Bu, Pak, kalau bisa anak kita diingatkan dan jangan sampai dia punya karakter hal seperti itu. Dia orang-orang yang tertipu sebenarnya. Oke, saya balik kepada yang tadi. Dia tadinya pasang tato. Ini anggap tato ini bahannya menghalangi air sampai ke kulit. Sekarang rupanya dia taubat Bu. Mau dilepas lagi. Itu jangankan melepas Bu, memasang jadi sakit dulu. Betul tidak Bu? Tersiksa memasangnya. Bodohnya orang dah tersiksa pasang juga tuh. Ketika membuka, melepas, itu sakitnya mungkin lebih dibanding memasang dulu. Makanya oleh syariat, orang ini kalau dia sudah taubat, dia sulit untuk melepaskan tato dia dimaafkan dengan taubatnya dia tadi dan dianggap sah wuduknya meskipun ada tato dia tadi. Dianggap sah mandi dia meskipun ada tato dia tadi. Gitu Bu. Ya Bu? Nah ini kalau bisa anak kita jangan sampai dia bertato. Baik laki-laki atau perempuan, sama saja. Karena mohon maaf, kadang-kadang perempuan pula yang banyak tato daripada laki-laki. Nah, apa? Kanvas kan banyak. Ini open tulis seluas ini bisa ditulis. Tidak sepuas sekali, hapus ulang tulis lagi. Kalau di badan nggak bisa seperti tip X kan? Sudah Bu? Oke, ada lagi? Saya baru bahas rukun wudhu. Itu baru waktu syuruk kan? Dah waktu sholat itu syuruk Pak? Syuruk baru kan? Kita bahas sunnahnya. Masuk dalam sunnah wudhu lagi. Apa sunnah wudhu itu? Pertama, sebelum kita memulai wudhu, baca basmalah dulu. Bismillah. Baca bismillah ni Bapak Ibu, memang dalam hadis tak dijelaskan apakah bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Enggak dijelaskan sedetail itu. Tapi kata para ulama, minimal bacaan bismillah ini bismillah tanpa ar-rahmanir-rahim. Dan yang sempurna, yang paling terbaik ditambah dengan ar-rahmanir-rahim. Makanya Bapak Ibu, tidak benar kalau ada yang mengatakan baca bismillahirrahmanirrahim ini bid'ah. Yang sunnah cuma bismillah. Tidak, itu tidak benar begitu. Paham ya? Yang benar baca bismillah saja sunnah, bismillahirrahmanirrahim paling sempurna dalam melaksanakan sunnah. Baik sebelum makan, baik sebelum wudu, atau bismillah yang dibaca kesempatan lain yang disunnahkan dimulai dengan bismillah. Paham Bapak Ibu? Sehingga nanti kalau ada orang baca bismillah, sunnah terlaksana. Bismillahirrahmanirrahim lebih sempurna. Okay. Yang kedua, sunnahnya basuh tangan sebelum mulai wudhu. Jadi belum wudhu kita nih, baru kita akan berwudhu dulu. Kita basuh tangan dulu. Basuh tangannya dulu, belum kumur semacam. Sebelum semuanya, basuh tangannya dulu. Sunnah. Kenapa? Di antara Nabi menganjurkan
kalian kalau wudu basuh dulu tangan, kata Nabi. Karena kalian nggak tahu semalam tangan kalian ada di mana. Boleh jadi ada najis nempel di sini, kita masukkan ke air, jadi bernajis air tadi, atau hal-hal lain. Jadi basuh tangan ini sebelum kita mulai semua pekerjaan wudu yang lain. Sudah itu sunnah yang lain Bapak Ibu rahmati Allah. Yang ketiga, kumur-kumur. Lebih baik lagi kalau kumur-kumur ini dilengkapi dengan siwak atau gosok gigi. Kumur-kumur tadi gosok gigi, lebih baik lagi. Sudah itu sunnah berikutnya memasukkan air ke hidung. Ini sudah kita terjemahkan belum? Bahasa lainnya apa ini, masukkan air ke hidung nih? Nggak ada istilahnya kan? Cuma masukkan air ke hidung kan? Masukkan air ke hidung. Sunnah yang berikutnya, yang masuk tadi dikeluarkan lagi, jangan ditelan. Apalagi kalau lagi puasa, masukkan, keluar lagi. Karena tujuannya membersihkan, sehingga yang masuk bersih, keluarnya kotor. Itu pula sayangnya syariat dengan kita, disuruh basuh kan bagian dalam hidung. Ini kan kalau kita nafas, oksigen masuk ke sini kan. Kalau tempat penyaring ini bersih, oksigen bersih tidak? Yang masuk ke paru-paru. Maka umat Islam itu kalau dia rajin wudu, rajin dia bersuci sesuai syariat, mestinya sehat. Paru-paru sehat, fisiknya, kulitnya, semua badannya sehat. Karena 5 kali sehari saring itu dibersihkan. Jadi sunnah. Sudah itu sunnah yang lain adalah mengusap seluruh kepala. Tadi mengusap sebagian kepala wajib. Kalau mengusap seluruh kepala, ini bagian daripada sunnah. Kalau sebagian wajib, kalau seluruh sunnah, dari ujung depan sampai belakang. Kemudian sunnah selanjutnya adalah mengusap telinga, depan dan belakangnya. Semua bagian telinga itu, daun telinga itu seluruhnya diusap. Usap telinga, semua telinga, daun ini diusap. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita basuh telinga itu, para ulama mengajarkan jempol kita masukkan ke dalam lubang itu dulu, lalu nanti mengikuti alur kelipatan telinga ini dikeluarkan. Dibawa keluar dari tengah itu, mengikut alur model lingkar telinga, kan mirip obat nyamuk itu kan, mengikut alur itu keluar sampai nanti di bagian bawah ini dia, di daun telinga bagian bawah ini dia, baru nanti jempol kita di belakang ke atas. Jadi dari lingkar itu, dari tengah lingkar sampai ke daun telinga bagian bawah, lalu di belakang jempol ke atas. Gitu caranya, sehingga bagian dalam telinga diusap, luar juga diusap. Lanjut. Sudah itu sunnah yang berikutnya adalah kalau ada orang punya jenggot yang tebal, menyela-nyela. Ini jenggot yang tebal. Jarang kita punya jenggot yang tebal. Jadi kalau ada yang tebal itu, kan ada orang jenggotnya lebih tebal pada rambut kepalanya kan? Itu diambil air sendiri, disela sendiri. Itu khusus yang jenggot tebal. Sudah itu sunnah berikutnya adalah menyela-nyela jari, baik tangan ataupun kaki. Sehingga habis wudhu kita ambil lagi satu, sekedar untuk menyela. Bukan membasuh tadi itu, bukan. Yang ini sendiri, yang ini sendiri. Lalu kaki nanti dengan kelingking ini misalnya, kita sela dari ujung kelingking kanan, lanjut sampai kelingking kiri, antara jari dengan jari, disela. Di antara hikmahnya, memastikan bahwa semua kulit anggota wudhu sempurna basah oleh air. Itu di antara hikmahnya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, ini disunnahkan oleh syariat. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mendahulukan yang kanan
dibanding yang kiri. Itu terkhusus anggota badan yang ada kanan dan kiri. Kalau tangan, kanan dulu baru kiri. Maknanya kalau ada orang wudu, kiri dulu baru kanan, sah wudu dia. Tapi tidak melaksanakan yang sunnah. Kan boleh saja Bapak Ibu, mungkin anak kita baru belajar, atau orang dia baru mu'allaf, dia basuh kiri dulu baru kanan. Yang penting basuh tangan bagi dia. Bagian dari sunnah mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri. Sunnah itu membasuh atau mengusap 3 kali semua organ, termasuk kepala. Dalam jumhur ulama, mengusap kepala itu juga 3 kali dianjurkan. Semua anggota wudu, mulai kumur-kumur, air masuk ke hidung, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, usap telinga, kaki, semuanya dianjurkan 3 kali, 3 kali. Paham Bapak Ibu? 3 kali. Yang terakhir sunnahnya, anggota wudu dibasuh secara berkesinambungan. Artinya, setelah dibasuh anggota yang satu, segera dilanjutkan dengan organ yang lain. Sudah basuh muka, segera basuh tangan. Nak nonton bola pula dulu, basuh muka kan, tengok lu, wih seru betul, dah 4-1 dah. Baru setelah itu dibasuh tangan. Enggak begitu, meskipun sah juga. Sunnahnya begitu basuh muka, iringi basuh tangan, iringi usap kepala, iringi dengan pekerjaan yang lain. Ini diantara sunnah wudu. Minimal ini ada 11 yang saya sebutkan. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan. Tadi 6, ini 11. Ini boleh nanti bertambah lagi sunnahnya, tapi minimal yang 11 ini Bapak Ibu hafal, yang 6 tadi yang wajibnya. Ada pertanyaan? Cukup? Kita selesaikan pagi ini bab wudu ini saja. Pekan selanjutnya atau pertemuan berikutnya yang membatalkan wudu belum kita bahas. InsyaAllah di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.